Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Nanti suara-suaranya akan di-mute. Kita akan siapkan hati kita pada hari ini. Tuhan yang begitu besar, kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh hadir pada pagi hari ini kembali masuk dalam ibadah walaupun melalui online. Kita siapkan, kita katakan, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Katakan sujud menyembah dalam, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus,
kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa, amin, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api teguh yang membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih Allah yang sempurna masih berlaku dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kebesaran, terima kasih buat kemurahan, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kembali kami pada pagi hari ini datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami akan siapkan hati kami untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kau kami puji,
dan salam. Mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Amin. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan masuk dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Bersama-sama mari kita menyatukan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena dalam segala kondisi hidup kami tetap merasakan anugerah dan kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Dalam setiap kesulitan dan pergumulan kami merasakan bahwa tangan kuat Tuhan menolong kami untuk terus belajar bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami juga bersyukur untuk pelayanan kategorial pada minggu ini telah berjalan dengan baik. Ibadah sekolah minggu dan juga ibadah umum, kami bersyukur karena Tuhan terus memimpin. Dan kami juga bersyukur secara khusus untuk sidang sinode ke-6 yang telah berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan ketua sinode yang terpilih ke dalam tangan Tuhan. Untuk Bapak Yesias Palandi, biarlah Engkau terus menolong memimpin hamba-Mu Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan selama 5 tahun ke depan. Berikan hikmat dan juga kepekaan kepada hamba-Mu dalam memilih para majelis harian sinode, agar setiap orang yang sudah dipilih, sungguh-sungguh itu berasal daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh dapat menjalankan kehendak Tuhan yang boleh dinyatakan untuk gereja ini. Dan berikan kesehatian sehingga mereka bisa melayani sebagai sebuah tim yang solid dalam pelayanan kepada Tuhan melalui Gereja Misi Injil Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa bersatu hati, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga menolong semua pemerintah kami, khususnya Pak Presiden, setiap jajaran menteri, bahkan kepemimpinan sampai ke daerah. Tuhan tolong, dalam situasi yang tidak biasa saat ini, di mana bangsa kami sedang beradaptasi dengan new normal. Kami harus masuk dalam fase pemberian vaksin lewat tahap demi tahap. Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah kami. Tuhan tolong, semua yang dibutuhkan Tuhan tolong. Tuhan Engkau cukupkan. Bahkan kami sebagai masyarakat, berikan kami pengertian dan pemahaman yang benar, supaya kami bisa bekerja sama
dan vaksin ini dapat diberikan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa secara khusus bagi tenaga para medis yang terus bekerja keras dengan penuh kesungguhan, menangani pasien selama masa pandemik ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, mengaruniakan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Bahkan jika di antara mereka ada yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus tolong memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh anggota keluarga yang berduka. Kami berdoa untuk pelayanan konseling Kristen di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan memakai dan menolong para konselor dalam melayani setiap orang yang sedang mengalami kesulitan dan tekanan hidup, baik secara offline maupun online. Kiranya di tengah masa sulit ini, pelayanan konseling dapat semakin berdampak dalam menolong dan membawa orang-orang yang dilayani kepada Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi kemitraan antar lembaga pelayanan Kristen di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati sehingga antar sesama lembaga Kristen di Indonesia semakin dapat memperkuat jalinan kemitraan yang dijalin sambil memajukan pelayanan masing-masing gereja demi kerajaan Allah. Berkatilah kerjasama GMII dengan gereja-gereja yang lain yang bernaung di bawah persekutuan gereja-gereja di Indonesia, sehingga setiap gereja yang ada dapat terus menjadi garam dan terang Tuhan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa bagi para misionaris asing di Indonesia. Kiranya mereka diberikan hikmat dan ketekunan dalam mengabarkan Injil ke berbagai pelosok Indonesia untuk menjangkau semakin banyak jiwa bagi Kristus. Kami doakan bagi setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini dalam menjalankan pelayanan di Indonesia, agar kiranya Tuhan menolong dan memberikan mereka kekuatan. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Gereja Misi Injili Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Biarlah Tuhan terus pelihara, Tuhan terus pakai, sehingga kami menjadi saksi bagi Tuhan di tengah dunia ini. Secara khusus kami menyerahkan GMI Mawil 10 ke dalam tangan Tuhan. Tolong Pak Ponis Bukit dan semua hamba-Mu yang melayani, supaya mereka dapat menjalankan pelayanan mereka dengan baik. Kami berdoa untuk rencana ibadah persekutuan kaum perempuan pada tanggal 20 Maret nanti. Biarlah juga Tuhan tolong semua hamba-Mu yang sedang mempersiapkan ibadah ini. Tuhan tolong semua kami, kaum ibu, kaum perempuan, supaya kami dengan penuh sukacita boleh mengikuti persekutuan ini, menikmati kebersamaan bersama dengan sesama anggota tubuh Kristus yang lain, dan menikmati kehadiran Tuhan dalam persekutuan kami. Dan kami boleh belajar firman Tuhan, mendapatkan banyak hal melalui pembelajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Erli yang akan memimpin firman Tuhan juga. Kami berdoa untuk GMII Immanuel Jakarta, setiap jemaat kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus menyatakan kehadiran-Mu bagi setiap jemaat pribadi lepas pribadi. Kiranya kami semakin rindu untuk mengenal Tuhan, menyembah Engkau, mengikut Engkau, mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kiranya Tuhan melawat dan menyembuhkan setiap jemaat yang saat ini sedang sakit, menguatkan dan menolong setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan, dalam berbagai macam pergumulan, baik pekerjaan, kesehatan, pergumulan pribadi, lepas pribadi, pergumulan secara keluarga. Tuhan tolong. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan pelayanan minggu dan kategorial ke dalam tangan Tuhan, baik ibadah umum, kaum perempuan, pemuda, remaja, maupun sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati pelayanan gereja kami di sepanjang tahun ini. Tolonglah setiap anggota tim ibadah online, supaya kami sungguh sehati terus melayani Tuhan dengan pengurapan dan penyertaan kuasa daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua orang tua kami, Inang Sianipar, Oma Yopi, Opung Nenggolan, Opung Purba, Amang Manurung. Biarlah juga Tuhan, di usia senja mereka ini, mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan, sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Berikan mereka kesehatan daripada Tuhan, dan juga pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami kepada Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur 107 ayat 13 dan ayat 17 sampai 22. Mari kita membuka Mazmur 107 ayat 13 dan 17 sampai 22. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Puji nama Tuhan. Kasih Allah begitu sempurna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, milikilah Dia. Milikilah Allah dalam hidup kita, supaya dalam setiap keberadaan hidup kita, kita senantiasa bersama dengan Dia. Kita angkat pujian kita. Hanya Kau milikku di surga. Yang ku ingini di bumi hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Katakan sama-sama, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Siapalah sumber
kuatku. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, amin. Selamanya, selamanya, yes, amin, haleluya, amin. Siapa yang merasa Allah sumber kekuatannya? Silakan angkat tangan. Puji nama Amin. Tuhan. Memang hanya Dia sumber kekuatan kita. Karena kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Kasih-Nya sempurna dalam kehidupan kita. Kita masih memuji dan membesarkan nama Tuhan. Katakan, kasih Allah. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Colek kanan kiri. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin, haleluya. Kita mau senantiasa memuji dan membesarkan nama-Nya, karena begitu besar kasih Dia dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk, kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Dia. Katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Katakan sungguh-sungguh, sebagai Bapa yang baik,
takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu, selalu hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Katakan sungguh-sungguh dari dasar hati kita senantiasa bersyukur karena begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Kenapa? Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Mari masing-masing kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, kami meninggikan Engkau. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu, Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau sungguh mulia dalam hidup kami. Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami. Kembali kami menyembah dan memuji dan membesarkan nama-Mu. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia. Amin. Agung kerajaannya dari surga datang untuk setiap umatnya.
muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Amin. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sembah Raja mulia. Amin. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Kau memberikan kesempatan lagi yang berharga bagi kami untuk bersekutu bersama, dan secara khusus kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa agar Bapa di surga, Tuhan kami yang sendiri akan mengajar kami akan kebenaran-kebenaran itu. Mari siapkanlah hati kami ya Tuhan. Teduhkanlah hati kami dari segala suara-suara yang tidak penting, suara-suara hati yang dapat memalingkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Allah Roh Kudus akan menaklukkan dan mengarahkan hidup kami. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasal 21. Sudah dapat semua? Bilangan pasal 21, kita akan membaca ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor,
berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian jauh firman Tuhan kita pada hari ini, dan berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, memikirkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema kita hari ini ialah kasih Allah sempurna. Atau kita dapat menambahkan kasih karunia Allah itu sempurna. Jadi kesempurnaan kasih Allah itu dilihat atau nampak di dalam kehidupan manusia. Nah, indikasinya apa? Bahwa kasih Allah itu sempurna. Maka tema ini berbicara tentang hubungan orang yang telah percaya, mengerti, dan menerima tentang Allah itu. Nah, nanti kita akan melihat ukuran-ukuran kesempurnaan kasih itu di dalam teks firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa pokok penting dalam renungan kita pada hari ini. Saya akan men-sharekannya untuk kita, lalu dapat kita ikuti satu demi satu. Nah, kasih karunia Allah atau kasih Allah itu sempurna dalam bacaan kita tadi. Maka ada 3 pokok penting yang dapat menjadi renungan kita, dan berharap setiap kali kita mendengar khotbah, setiap kali kita mengikuti, mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang kita bawa pulang, ada sesuatu yang kita dapat. Nah, mari kita lihat yang pertama, fakta diperlukannya kasih karunia Allah itu. Kita perhatikan ayat 4 dan yang kelima di situ. Bangsa Israel di dalam perjalanan, di situ dapat dikatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dan berada hendak melingkar di suatu tempat yang bernamanya Edom. Lalu ada sebuah kondisi yang terjadi bahwa mereka merasa kalau
makanan mereka itu tidak seperti apa yang mereka alami rasakan di Mesir. Maka apa yang nampak di dalam sikap dari bangsa Israel ini? Dua fakta, minimal ada dua fakta yang mana bangsa Israel maupun kita itu membutuhkan kasih karunia. Yang pertama, adanya sikap melawan Tuhan. Adanya sikap melawan Allah. Perhatikan apa yang mereka katakan. Mengapa Allah, mengapa Musa membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu. Mereka melawan Allah. Mereka menggugat pimpinan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak puas terhadap Tuhan. Dan ukurannya apa? Mereka melihat kondisi. Ukuran yang mereka gunakan adalah soal kebutuhan hari-hari. Ukuran yang mereka lakukan adalah soal makan dan minum. Ukuran yang mereka lakukan adalah kebutuhan jasmani. Mengapa engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk mati? Ini adalah sikap melawan Allah. Sikap melawan kepemimpinan Tuhan di dalam hidup. Dan mengukur kasih karunia Tuhan berdasarkan kebutuhan pribadi. Pertanyaannya buat kita, Bapak Ibu sekalian, apakah betul Allah tidak memenuhi kebutuhan mereka? Apakah betul Allah tidak memenuhi apa yang mereka perlukan? Di situ dikatakan Tuhan memenuhi kebutuhan mereka dengan mendatangkan mana dari surga. Tuhan sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tapi namanya saja manusia, tetap manusia. Membanding-bandingkan hidup mewah sebelumnya, membanding-bandingkan hidup sebelum atau membanding-banding keadaan masa lalu yang enak di Mesir dengan keadaan yang ada di padang gurun. Apakah Allah lalai dalam memenuhi kebutuhan mereka? Tidak. Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan memenuhi makan dan minum mereka. Tetapi dasar memang mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Mereka tidak puas dengan apa yang telah Tuhan beri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang tidak puas, berbicara tentang membanding-bandingkan kondisi kehidupan, itu adalah sifat manusia. Ingin lebih banyak dan dipuaskan. Ingin lebih banyak untuk dinikmati secara fisik adalah sifat manusia yang kadang berseberangan
dengan kenyataan akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Orang Israel memperlihatkan salah satu sisi kehidupan manusia kita yang selalu saja tidak puas, selalu saja mengeluh, selalu saja berkeluh kesah, selalu saja memprotes Allah. Mengukur kehadiran Allah dengan apa yang kita miliki. Mengukur pimpinan Tuhan, mengukur penyertaan Tuhan berdasarkan fisik, mengukur pimpinan Tuhan berdasarkan materi apa yang dimiliki. Ini adalah sebuah fakta yang diperlukan adanya kasih karunia Tuhan. Kemudian yang kedua, akibat dari keluh kesah, akibat dari ketidakpuasan, akibat dari perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Israel, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menyuruh mereka, Allah menyuruh ular-ular berbisa datang dan memagut bangsa Israel, dan firman Allah berkata bahwa banyak di antara mereka yang mati. Banyak di antara mereka yang mati dipagut oleh ular berbisa. Fakta fakta kedua, diperlukannya kasih karunia Tuhan itu adalah bahwa adanya akibat atau hukuman yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Itu fakta yang kedua. Bangsa Israel banyak yang mati oleh karena Tuhan menghukum mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukuman akibat dari dosa adalah mereka menanggung kematian. Ini menimbulkan satu ketakutan yang besar bagi bangsa Israel yang masih hidup. Dan hukuman Tuhan itu mengakibatkan atau berefek bagi yang lain. Oleh karena itu, ada upaya untuk mencari Tuhan. Jadi pada pokok yang pertama, dua fakta yang memungkinkan perlunya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bahwa adanya sikap khawatir, sikap untuk menggugat pimpinan Tuhan oleh karena kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, oleh karena sikap keluh kesah dan tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bersungut-sungut, mengeluh. Kondisi ini memungkinkan kita membutuhkan kasih karunia. Orang yang terus mengeluh, orang yang terus berkeluh kesah, orang yang terus khawatir dalam hidupnya dan merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, itu adalah orang yang sama sekali tidak tenang hidupnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita belajar untuk hidup dengan apa yang Tuhan berikan. Mari kita mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk kebutuhan-kebutuhan yang Tuhan penuhkan atau Tuhan penuhi setiap hari. Apakah kita bersyukur walaupun setiap hari kita hanya makan nasi dengan tahu dan tempe? Bisakah kita bersyukur kita makan sederhana tiap hari hanya dengan sayur-sayur
yang murah. Apakah kita bersyukur, terus memuji Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan? Bersyukur dengan apa yang ada. Dan marilah kita membangun sikap untuk tetap percaya pada providensia atau pemeliharaan Allah. Kita tetap percaya pada pemeliharaan Allah. Bapak Ibu sekalian, pemeliharaan Allah atau providensia Allah itu sempurna. Kasih Allah itu sempurna. Tidak bisa diukur dengan apa secara materi yang Ia berikan. Tuhan memberkati kita masing-masing berbeda dengan porsinya. Oleh karena itu kita janganlah membanding-bandingkan diri kita, kondisi kita dengan orang lain. Allah memelihara kita dengan sempurna. Saya ingin memberikan sebuah pemahaman di balik sikap-sikap seperti ini. Bahwa kalau ada orang yang khawatir, ada orang yang menggugat Tuhan, ada yang memprotes kepada Tuhan, ada yang tidak puas dengan apa yang ia miliki, ada yang tidak puas dengan pemberian Tuhan, ada yang berusaha untuk hidup mewah dengan memuaskan segala keinginannya, tapi tidak puas. Sepertinya Tuhan itu tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Itu adalah sesuatu yang nampak, itu fenomena yang kelihatan. Tetapi sungguhnya persoalan yang paling mendasar adalah masalah kerohanian, pengertian dan pemahamannya tentang Tuhan. Itu yang paling penting. Mengapa orang Israel bersungut-sungut? Mengapa orang Israel berkeluh kesah? Mengapa mereka memprotes Allah? Mengapa mereka melakukan perlawanan terhadap Allah? Jawabannya hanya satu. Karena tidak percaya sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Karena tidak percaya sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Pemahaman yang benar tentang Tuhan Allah memungkinkan kita bertindak benar di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu dua fakta yang memungkinkan diperlukannya adanya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat jalan untuk memperoleh kasih karunia Allah, itu ayat 7. Setelah mereka terpukul dengan hukuman dari Tuhan, mereka mengalami kesadaran, sadar akan dosa. Sadar akan dosa. Mereka katakan, Musa, kami telah berdosa, kami berkata-kata melawan Allah dan Engkau. Oleh karena itu berdoalah kepada Tuhan agar Dia menjauhkan ular-ular itu. Bapak Ibu bersyukur oleh karena ada disiplin dari Tuhan memunculkan kesadaran. Ada orang yang sudah ditegur Tuhan tetap saja masa bodoh. Gitu ya. Enggak sadar-sadar. Ada yang sudah ditegur Tuhan dengan berbagai cara, tetapi saja tidak sadar. Nah, bangsa Israel pada poin ini memiliki kepekaan juga, memiliki kesadaran. Setelah mengevaluasi, ternyata banyak yang mati dipagut ular, maka tumbuh kesadaran rohaninya. Jadi disiplin dan hukuman dari Tuhan bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran rohani. Oleh karena itu kita memiliki kepekaan. Jikalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apakah ada rencana Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan? Mereka berbalik kepada Tuhan. Di sini kasih karunia Allah ditunjukkan dengan cara apa? Menegur, memberikan hukuman. Hukuman, teguran, dan disiplin adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, seorang bapak bercerita kepada saya, itu udah beberapa tahun lalu. Dia sulit sekali untuk tidak bisa lagi untuk berbangga dengan anaknya. Oleh karena dinasehatin, tetapi terus saja bermain dengan narkoba. Dinasehatin, tetap saja tidak mau berubah. Sampai suatu ketika sedang dalam perjalanan bersama dengan mobilnya, ditangkap polisi. Setelah ditangkap polisi, dia meminta-minta supaya Bapak tolonglah menyogok polisi supaya tidak ditahan. Bapaknya bilang, Bapak bersyukur kau ditangkap. Proses hukum. Bersyukur kau ditangkap, itu artinya Tuhan masih mau agar kau berubah. Itu artinya Tuhan mau supaya kau berhenti. Berapa lama Bapak dan Mama berdoa untuk kamu, menasihatin kamu, tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang kamu ditangkap, tidak ada yang namanya upaya damai dengan polisi. Proses. Ini sebuah contoh kecil, Bapak Ibu sekalian. Biarkan teguran Tuhan berjalan. Tujuannya adalah agar dia berbalik. Dan puji Tuhan, setelah beberapa lama di dalam penjara, pulangnya baik, bertobat. Dia mendengar Injil di dalam penjara, pulang jadi anak manis. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jadi disiplin, sebuah peristiwa terjadi, merupakan nasihat dan teguran agar adanya perubahan dan orang berbalik kepada Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, bukti kesempurnaan kasih Allah itu. Mari kita lihat bukti kesempurnaan kasih Tuhan ketika bangsa Israel mati dipagut ular dan berseru-seru minta supaya Tuhan bertindak melalui Musa. Bapak Ibu perhatikan apa pokok doa dari bangsa Israel. Musa tolong berdoa dan minta kepada Tuhan agar ia menjauhkan ular-ular berbisa ini. Apakah yang dilakukan Tuhan sesuai dengan yang diminta oleh bangsa Israel? Ternyata tidak. Tuhan tidak menjauhkan ular-ular itu. Tuhan tidak menjauhkan ular itu dari tengah bangsa Israel. Artinya apa? Tuhan membiarkan itu. Kondisi itu Tuhan biarkan. Tuhan membiarkan ular-ular itu ada untuk memagut mereka. Luar biasa, saya membaca ayat ini berulang-ulang. Kenapa Tuhan tidak menjauhkan? Sesuai dengan permintaan bangsa Israel? Tidak. Tentu ada maksud Tuhan di balik keputusan kekalnya. Tentu ada maksud Tuhan di balik ia membiarkan ular-ular itu untuk memagut bangsa Israel.
dan pemagutan ular itu kepada bangsa Israel, menggiring mereka untuk nanti sampai kepada cara yang Tuhan nyatakan. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Musa ketika Tuhan menyuruhnya. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat bukan ular, tapi patung sebenarnya. Jadi Tuhan menyuruh Musa untuk membuat patung ular yang dibuat dari tembaga. Dan ular itu ditaruh di atas tiang yang tentunya dalam posisi yang sedikit lebih tinggi dari posisi orang yang sedang berdiri, karena mereka harus melihat sedikit ke atas. Nah, kita lihat cara Tuhan bertindak berbeda dengan isi doa permintaan daripada bangsa Israel. Bangsa Israel meminta agar ular-ular itu dijauhkan, tetapi Tuhan memutuskan untuk mendirikan ular tembaga atau patung ular yang terbuat dari tembaga, ditegakkan pada sebuah tiang, dan setiap orang yang dipagut oleh ular berbisa itu ketika memandang ular tembaga di atas tiang itu, maka mereka akan hidup. Bukti bahwa kasih Allah itu sempurna ditunjukkan dengan penyelamatan bangsa Israel yang dipagut, yang terkena bisa ular. Dan bisa ular itu mematikan. Tetapi ketika mereka memandang kepada ular tembaga itu, maka mereka hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukti kesempurnaan kasih Allah itu nampak pada salib Kristus. Nats pembimbing kita tadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Di situ dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah Yesus Kristus ditinggikan di atas salib. Ia mati di salib, dan setiap orang yang memandang Kristus disalib dengan iman, maka ia akan hidup. Oleh karena itu penegasan di dalam pasal 3 ayat 16 Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah sempurna dalam Kristus Yesus untuk menghidupkan kita yang mati oleh karena bisa, racun, ular, dosa. Ular yang mempengaruhi Adam dan Hawa sehingga jatuh di dalam dosa. Dan dosa itulah yang mempengaruhi, melekat dalam hidup kita manusia. Dan itu adalah bisa ular. Kalau dianalogikan seperti ular berbisa yang mematuk bangsa Israel itu mematikan. Tidak ada obat waktu itu. Itulah kita manusia yang harus mati karena dosa. Tetapi ketika kita memandang dengan iman kepada Yesus yang ditinggikan, yang salibnya tegak berdiri, dan ia mati di sana, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu sekalian.
Kita sedang masuk dalam minggu-minggu sengsara, menjelang Jumat Agung tanggal 2 April. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, membawa kita untuk mengintrospeksi diri kita, menuntun kita untuk melihat, mengecek, check up rohani kita. Apakah kita adalah orang yang bersungut-sungut di dalam hidup ini? Apakah kita adalah orang yang sangat khawatir dengan pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Apakah kita adalah orang yang selalu protes, ngedumel kata orang Jawa? Selalu hajas, tidak puas, Tuhan ini, Tuhan itu. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tetap bersyukur dalam segala sesuatu. Firman Tuhan ini menuntun kita dan menolong kita supaya kita terbuka dan mengerti bahwa Allah itu pemelihara hidup kita. Ia menolong kita dengan porsi yang telah Dia putuskan di dalam kekekalan. Oleh karena itu jangan heran, ada anak Tuhan, ada orang Kristen yang punya rumah. Tetapi kita juga menemukan orang percaya kita yang mungkin tidak punya rumah, kita kos-kosan. Itu juga adalah bagian dari keputusan Tuhan dalam memelihara kita. Tapi pernahkah kita dalam satu hari tidak ada makan? Saya kira tidak. Tuhan tetap memelihara kita dengan cara dan porsi yang Ia berikan bagi kita setiap hari. Dan kita masing-masing. Nah, firman Tuhan ini menolong kita pada titik inilah, mari kita tetap belajar bersyukur. Kemudian adakah sesuatu kegagalan yang terjadi dalam hidup kita? Dan ketika kita mendengar suara Tuhan, lalu kita sadar, kita katakan, oh Tuhan aku bersalah, aku kurang beriman. Oh Tuhan aku adalah orang yang terus bersungut-sungut. Oh Tuhan aku ini orang yang tidak puas. Marilah kita datang kepada Tuhan. Dan mari kita lihat kepada Yesus Kristus. Ia memberikan solusi dari kematian kekal yang menanti kita orang berdosa dengan memandang kepada Yesus disalib, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Kasih karunia Allah atau kasih Allah itu sempurna pada dirinya. Kasih Allah itu sempurna dalam segala tindakannya kepada hidup kita. Sempurna artinya tidak cacat. Kita selalu ingin agar Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita secara sempurna. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga menyatakan kasih kita kepada Tuhan juga secara sempurna dan sungguh-sungguh hati? Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu, dan teguhkan dan kuatkan kami agar kami sanggup untuk melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening gereja atas nama Ibu Wilhelmina Sigar
dengan nomor rekening tertera di bawah dan juga dapat dititip ke sekretariat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji bagi nama-Mu Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki kasih yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati kami, menjadi pedoman bagi kami untuk berjalan di masa-masa yang akan datang. Hamba-Mu yang sudah membawakan firman, Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau pakai lebih hari lebih heran, supaya banyak jiwa dimenangkan buat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kembali pada siang hari ini, kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Ajar kami memberikan yang terbaik. Yang belum sempat memberi, Engkau berkati, supaya di masa-masa yang akan datang, kami sama-sama boleh melayani pekerjaan Tuhan melalui pemberian ini, untuk mendukung pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, melalui GMI Immanuel. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah persembahan kita. Silakan bisa ditransfer ataupun dititipkan melalui sekretariat. Kita tiba pada akhir acara ibadah kita pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita mau berjalan di hari-hari mendatang ini. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Kalau kita senantiasa berada di tangannya, kita dalam lindungannya, kita yakin dan percaya, segala sesuatu kita bisa hadapi. Baik itu segala sakit penyakit atau kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kita tahu bahwa kalau kita berada di tangan Tuhan, kita senantiasa dalam lindungannya. Kita angkat pujian kita. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku
Kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang dalam masa-masa sulit. Mereka yang mencari pekerjaan ya Bapa yang penuh kasih, Engkau berjanji bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan hidup anak-anak-Mu. Maka di dalam iman percaya kami kepadamu, kami mohon agar Tuhan memenuhi, berikanlah pekerjaan bagi mereka. Kami juga berdoa agar Tuhan menolong anak-anak kami yang sekolah ataupun kuliah. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, mereka yang sedang susah oleh karena berbagai-bagai persoalan hidup. Kami percaya kepadamu, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami karena Engkau Allah Immanuel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah segala kebenaran Allah, segala kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Ingatlah itu, teguhkanlah itu di dalam hatimu dan lakukanlah di dalam kehidupan setiap hari. Lalu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.